sekali menguntungkan kita. Ya, baca sholawat apapun habis baca itu, lalu habis baca sholawat lalu dilanjut dengan doa. Terkhusus doa yang dibaca ini untuk sholawat bumi di malam Jumat khusus itu. Kalau yang lainnya silakan pakai doa ini juga boleh, tidak pakai pun tetap salah, tapi kalau bisa pakai doa. Terus kita sholawat apa saja akan diiringi dengan doa yang akan kita kaji malam ini, dan juga termasuk sholawat bumi khusus itu. Nah, jadi baca itu. Nah, jadi baca sholawat bumi itu setiap malam Jumat atau hari Jumat. Ya, kalau seperti malam Jumat di hari ini kita baca berapa? 80 kali. Itu ada dalam kitab Irsyadul Ibad yang diuraikan dan dijelaskan, yang disusun dan dikaryakan kitab itu oleh Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Al-Maribali rahimahullah ta'ala. Nah, itu sudah kita sampaikan. Nah, sholawatnya yang dimaksudkan jangan ditambah dan dikurangi, karena itu sudah dapat ijazah dari mualim-mualim yang ada di kitabnya, di hadisnya begitu ya. Jadi jangan ditambah, dikurangi, udah begitu aja, jalanin. Insya Allah itu jadi tajam di ijazah kita. Karena ada juga orang yang pada Islam ya, kok ada wali sobinya, kok ada sayyidinanya, padahal itu memang ijazahnya begitu. Saya juga bukan anti sayyidina, semua juga saya pakai sayyidina, tapi ketika diijazahkan sama mualim, diijazahkan oleh guru-guru saya, ya apa yang saya dapat itu, saya gak pernah ditambah, saya gak pernah dikurangi. Bahkan di redaksi kitabnya pun begitu bunyinya, gitu ya. Nah, itu sholawatnya udah apa ya? Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Baca 80 kali setiap malam Jumat atau harinya, ya kan? Itu akan merontokkan dan menggugurkan dosa-dosa kita selama 80 tahun. Satu kali Jumat tuh, kalau sebulan ada 4 Jumat, berarti 320 tahun dosa kita merontok. Padahal umur kita tidak sampai situ, itu diakumulasi nanti. Makanya nanti dalam satu riwayat itu ada dosa-dosa yang belum pernah dilakukan dan tergabung gitu, artinya udah dirotok semua. Ya karena sholawat yang kita baca tadi, sholawat bumi kita. Nah, ini udah amalannya para sahabat dan juga para wali-wali Allah, para ulama-ulama kita, ulama itu. Nah, ini jangan sampai kita tinggalin setiap malam Jumat. Udah nggak banyak-banyak, 80 aja, 80 kan dikit gitu. Ya, dikit atau banyak? Dikit. Kalau yang tadi coba deh, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Begitu. Sampai 80 nggak terasa itu, nggak terasa. Jadi orang baca sholawat itu dalam kondisi apapun tetap dapat nilai dari Allah. Ya, dapat nilai dari Allah dan dimuliakan nama Allah. Nggak berasa itu. Nah, juga nanti kaitannya apa? Yang kita kaji malam ini dengan doa-doa yang dimaksud itu, sholawat itu juga dapat melahirkan ya karakter dan akhlak mulia bagi orang yang mendawamkannya. Jadi sholawat itu bisa membentuk karakter, ya. Karakter apa? Tentu saja karakter soleh, karakter yang baik, akhlak yang mulia. Itu dimaksudkan Nabi SAW, yang dimaksudkan Allah. Jadi kalau antum banyak baca sholawat, ya harapan besarnya itu Allah membentuk karakter antum itu. Kalau mencintai Nabi, maka paling tidak akan mengikuti, ya akan mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudara ya. Oke, nanti itu tolong dikasih yang belum dapat kasih ya. Itu amalan kita yang akan kita kaji malam ini saudara ya. Itu sholawat bumi berikut doanya. Nah, itu doanya diambil dari kitab ya Jalabul Afham bi fadlis salat wassalam ala Muhammadin khairil anam. Itu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu telah menjelaskan di kitab itu, ketika antum baca sholawat, terkhusus sholawat bumi, maka ditambah doa. Berapa kali? 4 kali bacanya. Nah, itu yang antum dapat berbalik. Kita kaji ini sambil kita akan jelaskan
faidah di dalam bersolawat, lalu kemudian timbul akhlak, ya timbul akhlak bagi orang-orang yang mendawakannya. Akhlaknya bagaimana nanti kita akan jelaskan. Nah, ini saya mau kasih dulu yang di lembar itu biar antum akrab ya. Nah itu sudah ada. Ya. Nanti yang aslinya sini kita suruh apa namanya bagus. Ya, baik saudara, kita lihat di situ ya salawat yang antum pegang itu, ya salawat yang antum pegang yang ada tuliskan bahwa ada doa di situ. Jelas di kitabnya apa, diambil di satu dari kitab apa, jelas semua. Jadi dasarnya enggak macam-macam. Jadi semuanya udah ada ijazah yang dilakukan atau yang diberikan oleh muallim-muallim kita ya, di dalam kitab-kitab yang dimaksud ya. Nah, jadi saudara, jadi malam Jumat itu antum jangan tinggalkan tuh yang namanya sholawat umi namanya. Gitu. Bacanya udah begitu, jangan ditambah, jangan dipulangin ya. Itu sebanyak 80 kali dapat menggugurkan dosa-dosa antum selama 80 tahun setiap malam Jumatnya. Tambah lagi malam Jumat berikutnya 160, tambah lagi terus sampai 1 tahun, wah seumur hidup Masya Allah. Ini yang nanti kita akan dideberkan semuanya itu oleh Allah. Antara kamu cinta sholawat, cinta kepada Rasul, itulah balasannya. Masya Allah ya. Nah, kemudian saudara, ini doa yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa yang membaca doa ini juga ada fadilahnya. Saya terus fadilahnya dengan kuat. Fadilahnya itu kelak nanti Nabi yang mengenali kita. Nah, jadi waktu pada masa orang yang baca doa ini, salawat ini dibaca, dia baca doa ini, maka kelak akan dikenali oleh Nabi. Umat-umatnya kan banyak tuh, maka orang yang baca ini dulu yang dikenali Nabi. Ketika Nabi panggil ummati kita dikenal. Maka saat itulah Nabi mengulurkan tangannya kepada seluruh umatnya yang membaca doa ini, mendoakan ini, langsung menuntunnya ke dalam surga. Masya Allah itu fadilahnya. Ya, ini harus kita yakinkan Pak, harus kita yakinkan karena semuanya itu ada dalam keterangan riwayat para ulama dan juga jelas ada. Jadi bukan ini apa istilahnya mitos itu nggak ada mitos dalam fadilah itu. Kalau kita beragama kita yakin ini sholawat perintah langsung dari Allah, sehingga ada banyak berkah dan fadilah yang diajarkan oleh para ulama kita. Begitu saudara ya, itu doanya. Atau dengerin doanya. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal baladil haram wa rabbal rukni wal maqam wa rabbal mash'aril haram bihaqi kulli ayatin anzaltaha bi syahri Ramadan balligh ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minni tahiyyatan wassalam. Nah, sampai situ aja. 4 kali baca. 4 kali baca. Habis doa salawat itu baca akad dulu tangan itu sambil doa. Ya, ayo baca bareng-bareng ikutin saya. Tadi ibu udah saya ijazahkan juga itu Pak. Allahumma Rabbal hilli wal haram Rabbal baladil haram wa rabbal rukni wal maqam wa rabbal mash'aril haram bihaqqi kulli ayatin anzaltaha fi syahri Ramadan balligh ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minni tahiyyatan wassalam. Itu bunyi doanya. Ada yang mungkin gampang diterjemah, kita jelasin, kita terjemahkan. Oke. Kita terjemahkan jalan ya. Allahumma ya Allah Rabbal hilli wal haram, Tuhan yang memelihara perkara halal dan haram. Jadi
Jadi halal haram itu dijaga sama Allah saudara. Allah yang mencipta hukum-hukum halal dan haram, Allah yang jaganya, tidak mungkin hilang. Jadi Allah yang memelihara perkara hukum halal dan haram. Wa rabbal baladil haram. Nah, ini jangan diartikan haram itu ini Pak. Ini dikatakan wa rabbal baladil haram, itu maksudnya Allah Tuhan memelihara negeri yang suci, ya, negeri suci al-haram. Apa negeri suci itu? Mekah, Madinah, dua kota suci yang dijaga sama Allah. Ya, karena Allah yang mudah menjaga dua kota suci itu, dua negeri suci itu, ya, Masjidil Haram dan kota Madinatul Munawwarah, maka Dajjal pun gak berani masuk. Salah satu negeri yang gak dimasukin Dajjal ya itu, ya, berani Dajjal masuk karena Allah yang benteng itu Mekah dan Madinatul Munawwarah. Nah, itu negeri yang suci, di mana Tuhan memelihara yang memelihara negeri yang suci itu. Wa rabbal rukni wal maqam, dan Tuhan yang memelihara rukun Yamani dan maqam Ibrahim yang ada di Ka'bah. Ada rukun Yamani itu, Pak. Rukun Yamani itu merupakan satu magnet. Itu magnet yang disebut itu, jadi rukun Yamani yang kita tolak itu ada rukun Yamani, ya, ada rukun Iraqi dan seterusnya, tapi Yaman di situ rukun Yamani itu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk maqam Ibrahim, tapak tidak Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu maqam Ibrahim. Jadi ada di situ di Ka'bah maqam Ibrahim, ya, maqam Ibrahim. Nah, itu dijaga oleh Allah, dipelihara. Nah, dipelihara oleh Allah. Jadi siapapun tidak akan pernah bisa menghancurkan Ka'bah itu. Tidak ada yang bisa. Karena dipelihara oleh Allah rukun Yamani dan maqam Ibrahim secara keseluruhan. Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa lagi? Wa rabbal mas'alil haram, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara apa? Mas'alil haram. Apa itu mas'alil haram? Secara makna, mas'alil haram itu tempat-tempat syiar agama yang disucikan oleh Allah. Ya, mana itu? Kalau dalam proses ibadah haji itu tepatnya di Muzdalifah. Kalau orang-orang haji dia bermalam di Muzdalifah mengambil kerikil untuk jamarat, itu namanya Mas'alil Haram yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah, ya. Itu disucikan tempat itu oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga siar-siarnya oleh Allah. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dia bermalam di Muzdalifah mengambil kerikil-kerikil untuk melontar jumrah nanti, ya, di Jamarat. Maka di situ ada masjidnya, namanya Masjid Mas'alil Haram. Itu di Muzdalifah ada Masjid Mas'alil Haram namanya. 5 kilo dari situ ada lagi masjid di Mina. Nanti juga jamaah haji dikirim ke sana bermalam di Mina. Lalu kemudian ada masjid namanya Masjid Al-Khaif. Masjid apa? Al-Khaif. 7 kilo dari Masjidil Haram menuju orang-orang di Arafah. Di Arafah ada lagi masjid dekat Arafah namanya Masjid Al-Imarah. Masjid apa itu? Nabilah. An-Nabilah. Masjid Nabilah. Dan ketiga masjid itu sudah saya jelajahi, sudah saya kunjungi. Nah, itu alhamdulillah. Maka itu saudara yang dirahmati Allah, ini penting.